Halo guys, sebelum masuk ke cerita, Mimin mau memberikan sebuah info yang menarik. Apabila kalian ingin menonton video, series, film, ataupun anime-anime yang menarik, kalian bisa langsung saja mendownload sebuah aplikasi yang bernama Fitno, yang linknya sudah Mimin taruh di dalam deskripsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di channel Raider Manhwa. Kali ini Mimin akan melanjutkan sebuah komik yang berjudul Balas Dendam Sang Pembunuh Bayangan. Dan apabila kalian masih bingung dengan alur ceritanya, kalian bisa cek deskripsi atau langsung saja menuju playlist yang ada di halaman channel ini untuk memulainya dari part 1. Tanpa basa-basi lebih jauh, mari kita masuk di part 13. Cerita dimulai. Terlihat Martha langsung terkejut ketika mendengar Raon yang dengan santainya mengatakan kalau dia tidak ingin bertarung melawannya. Kemudian Raon berkata, "Kau pikir kau bisa bertaruh tanpa menggunakan uang sedikit pun? Kalau aku mempertaruhkan posisiku sebagai peserta pelatihan terbaik, seharusnya kau juga mengambil resiko untuk kehilangan sesuatu." Martha pun hanya tertawa. Ia berkata, "Sepertinya kau masih belum paham dengan situasinya. Seharusnya kau sadar diri, di sini tidak ada satu orang pun yang mendukungmu." Namun Martha langsung terdiam ketika Raon yang memotong perkataannya. Raon pun berkata, "Apakah kau takut melawanku sampai-sampai kau bertingkah seperti itu?" Meski Martha terlihat kesal, akan tetapi ia mencoba santai sembari berkata, "Apakah kau bercanda? Kenapa aku harus takut melawanmu?" Setelah mengatakan itu, Martha pun langsung tertawa terbahak-bahak. Lalu Martha berkata, "Kau sungguh menarik sampai-sampai kau bisa berkata seperti itu." Sambil mengambil sesuatu yang ada di sakunya, Martha berkata, "Baiklah, aku akan menjawab provokasimu. Kau bilang aku tidak mau bertaruh kalau aku tidak mengambil resiko. Ini adalah sebuah elixir Nine Flower yang ayah berikan kepadaku. Manfaat elixir ini adalah untuk menguatkan fisik dan mental seseorang yang menggunakannya. Jadi aku akan memberikan elixir ini kepadamu apabila kau telah berhasil mengalahkanku. Aku yakin ini adalah syarat yang tidak buruk." Kemudian Raon berbisik kepada iblis itu, "Apakah kau ingat apa yang pernah aku katakan kepadamu kalau aku akan menunjukkan sesuatu yang lebih keren? Akhirnya ada sesuatu yang bisa aku dapatkan dari Martha, dan inilah saatnya aku mendapatkan sesuatu yang berharga." Waktu pun berlalu begitu cepat dan hari ini tepat 1 bulan telah terlewati. Terlihat Martha yang memperhatikan tanggal yang sudah ia lingkari. Sambil tertawa penuh bersemangat, Martha berkata, "Akhirnya waktu yang aku nantikan telah tiba. Hari ini aku akan membalaskan dendamku kepada bocah brengsek itu. Itu adalah pertama kalinya seseorang mengalahkanku. Bahkan sebelum aku diadopsi, aku tidak pernah terkalahkan dari anak-anak seusiaku. Dan 8 bulan kemudian, akhirnya aku mendapatkan kesempatan untuk membalaskan dendamku karena sudah mempermalukanku di tengah orang banyak." Raon, bajingan brengsek itu, dia baru saja mendapatkan auranya dalam 1 bulan terakhir. Jadi percuma saja dia mencoba untuk melawanku, seseorang yang sudah mengkultivasi auranya selama 3 tahun lebih. Tetapi akan sia-sia menunggunya kalau pada akhirnya Raon tidak memiliki bakat apapun. Lalu Martha teringat akan masa lalunya. Di dalam hatinya ia berkata, "Diriku yang dulu memanglah lemah, tetapi aku harus menjadi lebih kuat secepat mungkin dan menyelamatkan dia." Kemudian dengan tatapan mata yang penuh percaya diri, Martha kembali berkata, "Raon, percayalah, hari ini adalah akhir dari perjalananmu." Beberapa saat kemudian di tempat pelatihan, Reimer pun berkata, "Kalian semua dengarkan aku baik-baik. Melihat peserta lain bertarung itu sama bermanfaatnya seperti kalian sendiri yang berpartisipasi dalam pertarungan itu."
Jadi, kalian bisa memperhatikan mereka bertarung lalu mempersiapkan strategi kalian masing-masing. Oleh sebab itu, kalian janganlah gugup dan tunjukkan semua kemampuan yang kalian bisa untuk menghadapi lawan kalian. Kemudian Reimer meminta kepada Buren untuk memulai pertandingan pertama dan lawan tandingnya adalah Dorian. Namun Reimer menjadi heran ketika melihat Dorian yang mengangkat tangannya. Lalu dengan lirihnya Dorian berkata, "Wahai Master, lebih baik aku menyerah saja dalam pertandingan ini." Saat mendengar Reimer yang bertanya mengapa Dorian langsung meminta menyerah padahal pertandingannya sama sekali belum dimulai. Sambil memegang perutnya, Dorian berkata, "Aku merasa tidak enak badan. Sejak kemarin badanku terasa dingin dan sakit di mana-mana. Bahkan aku pun tidak bisa memejamkan mataku." Di sisi yang lain, iblis itu berkata, "Kalau saja bocah itu menjadi bawahanku, sudah pasti aku akan memenggal kepalanya." Akan tetapi Reimer menanggapinya dengan berkata, "Dorian, kau harus melawannya. Meskipun pada akhirnya kau kalah melawan Buren, tetapi pasti kau akan mempelajari sesuatu yang baru yang belum kau ketahui." Benar saja, tidak membutuhkan waktu yang lama bagi Buren untuk mengalahkan Dorian dan membuatnya tersungkur dalam pertandingan itu. Reimer berkata, "Kau sama sekali belum bisa mengendalikan emosimu. Seharusnya kau bisa mengalahkan Dorian hanya dengan 5 kali tebasan saja apabila kau bertarung dengan benar." Mendengar itu, Buren berkata, "Tanpa aku sadari, aku menjadi sangat marah karena tingkahnya yang seperti itu." Lalu Reimer berkata, "Dorian, mengapa kau selalu ingin kabur? Padahal aku pernah mengatakan kalau kau pasti bisa menahannya lebih lama apabila kau melawannya." Kemudian Reimer meminta kepada Runan untuk maju ke depan. Dia akan bertanding melawan Krain si rambut oranye. Terlihat setelah Reimer mengatakan mulai, Krain pun langsung melompat untuk melakukan serangan pertama. Akan tetapi Runan yang terkenal dengan wajah datarnya, ia hanya diam saat melihat Krain menyerangnya. Namun belum sempat senjata itu mengenai wajahnya, dengan sangat cepat Runan langsung mengayunkan pedangnya untuk menyerang balik kepada lawannya. Bahkan Krain tidak menyangka karena saking kuatnya serangan Runan, sampai-sampai pedangnya langsung terlempar dari genggaman tangannya. Reimer kembali berkata, "Krain, kau terlalu gugup di pertarungan itu. Seharusnya kau bisa lebih santai saat mengayunkan pedangmu. Dan Runan, serangan balikmu memanglah hebat, tetapi aura yang kau miliki tidak akan bisa bertahan sampai akhir." Beberapa saat kemudian, tibalah waktunya Raon yang bertarung melawan Martha. Semua orang yang menyaksikan pertarungan itu, mereka berkata, sudah pasti Raon dan Martha sangatlah gatal ingin bertarung karena mereka telah mendapatkan giliran yang terakhir. Benar saja, Martha sangatlah bersemangat saat mendapatkan giliran bertarung melawan Raon. Bahkan Martha sama sekali tidak menahan dirinya ketika ia mengayunkan pedangnya kepada Raon. Yang Martha inginkan adalah agar Raon berlutut di bawah kakinya dan mengakui kekalahannya. Terlihat Martha sama sekali tidak memberikan Raon kesempatan untuk menyerang balik. Martha pun mencoba untuk memojokkan Raon dengan serangan yang bertubi-tubi yang ia tunjukkan kepada tubuh Raon. Akan tetapi Martha sangatlah terkejut ketika Raon langsung memutar pedangnya untuk melakukan serangan balik. Martha yang menyadari akan serangan Raon, ia pun langsung menghindari serangan fatal itu. Lalu setelah berhasil mengambil jarak di antara mereka berdua, Martha berkata, "Aku tidak menyangka kau bisa menghalangi semua seranganku. Aku harus mengakui kalau kau memang memiliki bakat, tetapi bakatmu hanyalah sebatas seorang pendekar pedang dan tidak lebih dari itu." Sambil mengangkat pedangnya yang terselimuti dengan aura, Martha berkata, "Seorang pendekar pedang sepertimu yang kurang pandai menggunakan aura tidak akan pernah bisa menjadi orang yang bersinar. Jadi jangan pernah bermimpi untuk bisa mengalahkanku." Lalu dengan penuh percaya diri, Martha pun langsung berlari ke arah Raon dan menebaskan pedangnya. Terlihat Raon yang mencoba bertahan menahan serangan Martha yang terselimuti dengan auranya.
Marta pun tertawa dengan puas. Ia berkata, "Ternyata kau berhasil menahan seranganku lagi untuk yang kesekian kalinya. Tetapi aku bertanya-tanya, butuh waktu berapa lama kau mampu menahannya?" Bakat adalah hal yang sangat penting untuk mengendalikan sebuah aura. Bahkan itu lebih penting daripada pendekar pedang. Aura yang berhasil kau ciptakan selama 7 bulan berlatih, ia tumbuh hanya sebesar kacang. Kau tidak akan pernah bisa menjadi seorang pendekar pedang apabila hanya seperti itu. Jika kau tidak ingin menyerah dan mengaku kalah, maka aku akan mematahkan tulangmu pada serangan berikutnya. Namun Marta kembali terdiam ketika Raon melakukan serangan balik yang begitu cepat kepadanya. Lalu Raon berkata, "Bakat ini, bakat itu, kau senang sekali mengucapkan tentang bakat. Obsesi keluargamu dengan yang namanya bakat sangatlah menyebalkan." Marta pun menanggapinya dengan mengatakan, "Mungkin menyebalkan untukmu karena kau tidak memiliki bakat, tetapi bagiku ini sangatlah menyenangkan. Karena itulah aku ingin menunjukkan kepadamu apa yang bisa dilakukan oleh orang berbakat sebenarnya untuk memberimu sebuah pelajaran." Namun Raon langsung memotong perkataan Marta. Ia berkata, "Kalau begitu aku akan menunjukkan kepadamu sesuatu yang sangat berlawanan." Terlihat pedang Raon telah terselimuti aura api yang begitu membara. Lalu Raon mengatakan, "Bakat bukanlah sesuatu yang paling penting di dunia ini." Benar saja, Marta langsung terdiam ketika melihat api yang membara pada tubuh Raon. Ternyata api yang membara itu adalah teknik kultivasi 1000 api yang sudah Raon kuasai sebelumnya. Di dalam hatinya Marta berkata, "Apa-apaan api itu? Sangat jelas kalau api itu sangatlah berbahaya dan itu bukanlah api yang biasa. Yang aku lihat api itu sangatlah kecil, tapi ada sesuatu di belakangnya. Api itu sangatlah indah sampai-sampai aku menjadi merinding ketika aku melihatnya. Api apa yang Raon gunakan? Apakah ini auranya?" Namun Marta tidak mau menampakkan sisi lemahnya. Ia pun langsung bersiap dengan pedangnya. Ia berkata, "Sudah saatnya aku mulai serius untuk melawanmu. Jadi aku akan menggunakan kemampuanku yang sesungguhnya, yaitu single point postur batu." Raon pun bergumam, single point adalah teknik spesial yang dikeluarkan dengan cara mengumpulkan aura dalam satu titik. Dan Marta bisa menggunakan teknik itu di umurnya yang masih muda. Sungguh dia anak yang berbakat. Aku yakin Marta pasti berencana untuk melepaskan energinya pada serangan berikutnya. Kemudian Marta berkata, "Aku mengakui kalau kau memanglah kuat, tetapi kau tidak akan bisa bertahan setelah aku menyerangmu dengan teknik rahasiaku, bahkan meskipun kau memiliki aura." Setelah mengatakan itu, Marta pun langsung berlari sambil mengayunkan pedangnya untuk menyerang Raon dan mengakhiri pertandingan itu. Akan tetapi di sisi yang lain, Raon yang sudah bersiap dengan datangnya serangan Marta, ia pun langsung menebaskan pedangnya untuk melakukan serangan balik kepada Marta. Terlihat semua orang begitu terkejut setelah kedua kekuatan aura Marta dan juga Raon telah beradu. Bahkan tanah yang mereka pijak menjadi bergetar dengan begitu dahsyat. Mereka pun bertanya-tanya siapa yang telah memenangi pertarungan itu. Dan ternyata pemenang dari pertarungan itu adalah Raon, karena Marta telah terbaring tidak sadarkan diri setelah terkena serangan Raon. Mereka tidak menyangka kalau Raon bisa mengalahkan Marta. Bahkan yang membuat mereka semakin terkejut adalah aura yang dimiliki oleh Raon sangatlah mengerikan. Raon pun berkata, dia masih mengepalkan tangannya walaupun dia sudah tidak sadarkan diri. "Seharusnya kau sadar kualitas jauh lebih hebat daripada skill ataupun bakatmu, tetapi kau memiliki tekad yang sangat luar biasa." Beberapa saat kemudian, pada malam harinya, Reimer pun telah bertemu dengan Glenzigard. Reimer berkata, "Ini sangat sulit untuk dipercaya. Raon berhasil mengalahkan Marta meskipun Marta telah melatih auranya selama lebih dari 4 tahun.
Glenn pun berkata, "Yang pasti api yang aku lihat di hari itu sangatlah indah, seolah-olah aku melihat sebuah bunga yang terbuat dari api. Bahkan kekuatannya tidak bisa dibandingkan dengan ukurannya. Aku yakin semua orang di keluarga Sigurd sudah tahu tentang hal ini. Jadi berilah Raun arahan agar dia tidak menjadi anak yang angkuh." Mendapatkan perintah langsung dari sang kepala keluarga, Reimer hanya tertawa karena ia tahu bahwa Glenn sangat perhatian kepada Raun. Kemudian setelah mendengar Glenn yang bertanya bagaimana keadaan Martha, Reimer pun mengatakan bahwa Martha hanya sedikit terkejut dan juga luka yang ia derita tidak terlalu parah. Hanya saja yang menjadi masalah saat ini adalah psikisnya. Jadi semoga saja lambat laun dia bisa mengatasinya. Beberapa hari kemudian, dengan kesalnya iblis itu berkata, "Apakah kau tidak bisa melakukannya lebih baik? Kalau kau sembarangan, maka kau akan merusak bunganya. Jadi lakukanlah dengan benar, atau aku akan membuatmu mati membeku." Raun pun berkata, "Kau ingin membunuhku, kau bahkan tidak mampu menyentuhku. Jadi jangan berpura-pura kalau kau lebih kuat daripada aku." Di dalam hatinya Raun berkata, "Pada malam harinya setelah aku mengalahkan Martha, elixir yang aku dapatkan sebagai hadiah dari taruhan itu membuat statusku telah meningkat secara drastis. Notifikasi itu telah menjelaskan bahwa cincin apiku telah mencapai bintang 4. Bahkan jiwa dan ragaku mulai dari kecepatan, ketangkasan, dan staminaku menjadi meningkat. Sebenarnya semua efek yang aku dapatkan berkat elixir itu telah meningkatkan statusku. Tetapi yang paling mencolok adalah statusku tahan terhadap air mencapai bintang 4. Oleh sebab itu berkat status ini, maka kebanyakan dari serangan iblis amarah menjadi sebatas lelucon. Aku keluar berkebun hanya saja karena ini adalah hari terakhir aku bisa beristirahat di dalam rumah ini." Di sampingnya iblis itu kembali berkata, "Dasar bodoh, kau harus menggalinya lebih dalam lagi. Apa yang kau lakukan bukan begitu caranya. Kau harus menggunakan tanganmu supaya tidak melukai akarnya." Dengan kesalnya Raun berkata, "Kenapa aku harus mendengarkan omong kosongnya bahkan di saat aku sedang berkebun? Tetapi bagaimana caranya iblis ini mengetahui tentang berkebun?" Sambil tertawa iblis itu berkata, "Saat aku berada di Devil Dome, aku mengisi kebunku dengan bunga-bunga yang terbuat dari es. Asal kau tahu, para demon yang melihat kebunku, mereka langsung tunduk kepadaku." Kemudian Raun dikejutkan oleh Martha yang datang secara tiba-tiba ke rumahnya. Martha datang menghampiri Raun dengan tatapan mata yang datar, bahkan ia pun tidak mengucapkan sepatah kata pun. Lalu Raun berkata, "Sepertinya kau datang ke sini bukan untuk mengajakku bertarung. Jadi apa alasannya datang ke rumahku?" Martha pun berpikir apa yang sedang ia pikirkan. Aku kira dia jauh lebih dewasa untuk seumurannya, tetapi kenapa dia bertingkah seperti anak kecil? Dengan lantangnya penuh percaya diri, Martha pun mengajak Raun untuk melakukan pertarungan sekali lagi. Akan tetapi Raun menanggapinya dengan mengatakan, "Kau terlihat menyedihkan karena masih saja tidak bisa menerima sebuah kekalahan." Sambil terbata-bata Martha berkata, "Aku sudah menerima kekalahanku, hanya saja aku tidak paham bagaimana aku bisa kalah. Jadi aku datang ke sini hanya untuk mencari penjelasan." Raun pun bertanya, "Apa untungnya kalau aku setuju? Bukankah sudah menjadi tradisi bagi orang yang kalah untuk membawa hadiah apabila ingin menantang seorang pemenang?" Martha pun mencoba mengelak dengan berkata, "Omong kosong, siapa yang bilang kalau bertarung harus membutuhkan imbalan?" Martha bergumam, dia sama sekali tidak ingin bertarung melawanku. Apa yang harus aku lakukan? Apakah aku harus menginjak bunga yang ia tanam? Lalu Martha berkata, "Siapa yang menyangka kalau orang sepertimu sangat suka terhadap bunga?" Akan tetapi Martha sangat terkejut ketika Raun yang mengatakan kalau dia tidak suka dengan bunga. Aku pun tidak mengerti mengapa sebagian orang bisa suka kepada bunga. Aku hanya berkebun karena permintaan dari ibuku.
Mendengar perkataan Raon, Martha sangatlah kesal karena Raon tidak ingin bertarung melawannya. Lalu sambil berjalan meninggalkan Raon, Martha berkata, "Terserahlah, aku akan pergi karena tidak ada gunanya aku berada di tempat yang seperti ini." Tiba-tiba saja dari arah belakang Raon terlihat Sylvia yang datang menghampirinya. Lalu Sylvia berkata, "Aku telah mencarimu kemana-mana. Ternyata kau sedang berkebun di tempat ini. Tetapi siapa orang yang bersamamu itu? Apakah dia temanmu yang ada di tempat pelatihan?" Melihat kedatangan ibu Raon, Martha bergumam, "Sylvia, dia adalah orang yang meninggalkan keluarga Sigurd hanya untuk mengejar seorang pria. Lalu dia kembali untuk menyelamatkan anaknya sendiri. Seseorang yang bertindak dengan sangat berani demi keselamatan anaknya." Kemudian Sylvia berkata, "Kau memiliki rambut dan mata yang hitam. Pastinya kau adalah Martha. Aku sangat senang bertemu denganmu karena kau adalah teman anakku. Aku mendengar kau telah bertarung melawan Raon. Jadi apakah kau terluka? Aku harap kau baik-baik saja karena itu membuatku menjadi khawatir kepadamu." Terlihat wajah Martha menjadi merah ketika Sylvia yang berkata, "Aku dengar Daniel telah membawa anak yang berbakat. Ternyata bukan hanya itu saja, akan tetapi kau juga sangatlah cantik." Kemudian Sylvia kembali bertanya untuk alasan apa ia datang ke tempat ini. Martha pun menjawabnya kalau dia hanya ingin berbicara kepada Raon, tetapi sekarang dia berencana untuk pergi. Namun Martha sangatlah terkejut ketika Sylvia yang langsung menarik tangannya dan mengajaknya untuk makan bersama. Sylvia pun berkata, "Aku tidak akan membiarkan teman Raon pulang dari rumah ini apabila perutnya masih kosong." Oke semua, cukup sampai di sini dulu pembahasan alur cerita kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.